Halo anak-anakku semua, siswa-siswi SMP Negeri 2 Sejama Polang. Bagaimana kabarnya nak? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat ya nak ya. Oke, bertemu lagi dengan saya, Jimmy Erianto Aritonang. Kita bertemu lagi di pembelajaran daring SMP Negeri 2 Sejama Polang. Materi pembelajaran untuk mata pelajaran IPS kita kali ini yaitu tentang konsep ekonomi kreatif ya nak ya. Jadi silahkan saksikan paparan materi tentang konsep ekonomi kreatif yang akan saya sampaikan melalui video berikut. Selamat menyaksikan. Konsep ekonomi kreatif. Kalau kita perhatikan tindakan-tindakan ekonomi yang dilakukan oleh manusia saat ini sangat mengedepankan kreativitas, sangat mengedepankan ide-ide baru, sehingga sampai apa yang kita gunakan pun kita mengharapkan apa yang kita gunakan itu bisa mengembangkan kreativitas kita. Komputer, handphone, ya, gadget dan lain sebagainya kita harapkan bisa mendukung kita menjadi orang yang kreatif. Apa itu kreativitas? Kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik itu berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan yang sudah ada sebelumnya. Jadi ingat kata kuncinya itu biasanya berbeda dengan yang sudah ada. Seperti apa sih ekonomi kreatif Indonesia? Perkembangan ekonomi kreatif Indonesia berkembang cukup pesat. Dan ini bisa kita lihat dari klaster-klaster industri kreatif yang sangat berkembang di Indonesia. Secara umum ada 14 klaster industri kreatif yang berkembang di Indonesia. Yang pertama itu adalah di klaster periklanan atau advertising. Kalau kita perhatikan teknik periklanan sekarang itu jauh sekali berbeda dengan zaman dulu. Yang kedua bidang arsitektur. Di sini mencakup bidang desain bangunan, desain taman, desain kota, biaya konstruksinya, biaya renovasi, ya, teknologi renovasi dan lain sebagainya. Yang ketiga, pasar barang seni. Ini biasanya menyangkut perdagangan barang-barang yang asli, unik, langka, mengandung nilai estetika tinggi, mengandung nilai sejarah dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat itu bidang kerajinan. Ini menyangkut masalah kreasi, produksi, dan distribusi produk yang dibuat atau dihasilkan oleh para pengrajin-pengrajin kita. Kemudian yang berikutnya, klaster yang kelima itu adalah bidang desain. Ya, desain yang dimasukkan di sini itu adalah desain grafis, desain interior, desain produk, desain industri, ya, merek perusahaan, logo dan lain sebagainya. Ya, jadi desain ini sekarang menjadi ekonomi kreatif yang sangat menjanjikan bagi kaum-kaum muda yang kreatif mendesain sesuatu. Kemudian yang berikutnya, yang keenam itu bidang fashion atau cluster fashion. Ini biasanya menangkut ke kreasi di bidang pakaian, aksesoris, mode, dan lain sebagainya. Kemudian klaster berikutnya, klaster ketujuh itu adalah bidang film, video, dan fotografi. Teknik perfilman sekarang sudah sangat jauh berbeda dengan zaman dulu. Kalau dulu aktornya yang langsung lompat dan lain sebagainya, sekarang semuanya sudah dikerjakan dalam ruangan. Ya, jadi sangat canggih. Adegan balap, adegan pertarungan, adegan peperangan, penulisan skripnya, pengisi suaranya, ya, dan hal-hal lainnya sekarang sudah mengedepankan teknologi daripada aksi sang aktor atau sang aktrisnya. Kemudian yang kedelapan tentang permainan interaktif atau game. Ayo, siapa di sini yang sering main game? Mobile Legends, PUBG, Free Fire, PES, ya, dan game-game lainnya. Ya. Saat ini game sudah menjadi gaya hidup bagi kalangan-kalangan tertentu, tentunya
kebanyakan kaum muda zaman sekarang. Yang berikutnya, yang ke-9, klaster musik. Nah, zaman musik sekarang beda dengan dulu. Zaman dulu kalau pemusik itu harus sering-sering konser, kalau sekarang tidak. Hanya modal di studio dalam rumah, cover lagu dan lain sebagainya. Yang penting kita kreatif, ya, bisa menghasilkan karya yang sangat luar biasa. Kemudian yang berikutnya yang ke-10 tentang seni pertunjukan. Nah, seni pertunjukan sekarang juga sudah beda dengan yang dulu. Kalau dulu hanya melulu untuk mengedepankan pertunjukan tradisional, sekarang sudah dikolaborasikan antara budaya lokal, budaya dulu dengan budaya sekarang, budaya modern. Yang ke-11 itu tentang penerbitan dan percetakan. Nah, ini bidang buku, poster dan lain sebagainya juga sudah beda sekali dengan zaman dulu. Ya, buku sekarang sudah digital. Ya, poster sekarang sudah digital, dikirim dari Facebook dan lain sebagainya. Kemudian klaster berikutnya nomor 12 itu tentang layanan komputer atau peranti lunak. Nah, ini orang-orang yang bekerja di pengembangan teknologi dan informasi. Bagaimana menciptakan teknologi yang paling canggih, komputer yang lebih canggih dari yang sebelumnya. Yang berikutnya yang ke-13, klaster televisi dan radio. Nah, tayangan televisi sekarang pun sudah beda dengan dulu. Kalau dulu hanya berita, film, sekarang sudah ada reality show, infotainment, ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, klaster riset dan pengembangan. Nah, ini untuk mencari penemuan-penemuan baru, ya, di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi diharapkan industri ekonomi kreatif di Indonesia itu diharapkan bisa mendongkrak ekonomi lokal dan juga menembus pasar internasional. Baik, anak didik kami semuanya, siswa-siswi SMP Negeri 2 Sejama Polang, demikian paparan materi untuk pembelajaran hari ini. Kalau kira-kira masih kurang mengerti, kurang paham, nak, silahkan bisa diputar kembali videonya, nak, ya, sampai mengerti. Kalau ada yang perlu ditanyakan atau yang perlu kita bahas, silahkan sampaikan di grup belajar kita supaya kita diskusikan secara bersama-sama dengan teman yang lain. Oke, demikian dulu paparan materi untuk hari ini. Terima kasih.